Salam sejahtera bagi kita semua, bertemu kembali dalam perenungan firman Allah, memikirkan, memahami, menggali dan melakukan kehendak Bapa adalah bagian dari hidup orang yang percaya. Tema kita pada hari ini adalah ketakutan yang berlebihan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini terambil dari Bilangan 13 ayat 32. Saya akan membacakannya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara yang terkasih, pada saat ini dunia mengalami bencana di mana COVID-19 mengancam nyawa seluruh umat manusia. Tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari kenyataan ini. Manusia hanya dapat berserah kepada Tuhan dan mengikuti apa yang pemerintah sampaikan. Namun dalam hal ini seluruh umat manusia mengalami ketakutan yang berlebihan, termasuk orang percaya, sehingga mata rohani kita tertutup dengan bencana yang kita alami pada saat ini, yaitu COVID-19. Dan oleh karena itu kita tidak dapat melihat betapa besarnya dan ajaibnya Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Ketakutan yang berlebihan membuat kuasa Tuhan tidak nyata dalam diri kita. Ketakutan yang berlebihan menghalangi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketakutan yang berlebihan hanyalah memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja dalam diri kita semua. Mengapa umat manusia mengalami ketakutan yang berlebihan? Apa karena penyakit yang mematikan, yaitu COVID-19? Tidak. Manusia takut bukan karena COVID-19, melainkan manusia takut karena isu-isu atau berita-berita yang disebarluaskan melalui berbagai media sosial tentang COVID-19 yang sangat berlebihan. Kita perhatikan bahwa hal ini juga terjadi kepada bangsa Israel ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah perjanjian atau Kanaan yang telah dijanjikan kepada nenek moyangnya. Musa mengutus 12 pengintai di antaranya, Yosua, Kaleb, dan 10 pengintai lainnya. Setelah mengintai tanah itu, mereka semua pulang dan menceritakannya kepada orang Israel. 10 pengintai menyampaikan bahwa di negeri itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Namun Yosua dan Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu dan mengatakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya, karena mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah pasti menolong dan memberikan keselamatan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Namun saudara, segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Akibat dari ketakutan yang berlebihan dan kurang percaya terhadap kuasa Tuhan, inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka tidak bisa menikmati tanah perjanjian yang Tuhan telah tetapkan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara yang terkasih, bukankah kita sedang mengalami hal yang sama, di mana kita setiap waktu menerima berbagai informasi dari media sosial yang menakutkan tentang COVID-19, sehingga pikiran kita disugesti dengan hal-hal negatif, dan mau tidak mau kita juga mempengaruhi orang lain
terhadap apa yang telah kita terima dari media sosial. Saudara yang terkasih, marilah kita senantiasa selalu memikirkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan mampu menolong hidup kita dan melindungi kita dari COVID-19 ini. Dampak bagi orang percaya akibat ketakutan yang berlebihan adalah, yang pertama, iman orang percaya merosot dan tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, kasih terhadap sesama hilang akibat dari jarak yang harus terpisah antara satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah mementingkan diri sendiri. Yang keempat, takut beribadah di bait Allah. Yang kelima, kebutuhan semakin sulit. Yang keenam, kejahatan semakin bertambah. Saudara yang terkasih, mari kita pikirkan bersama dan merenungkan di mana posisi kita berada pada saat ini. Apakah kita seperti Yosua dan Kaleb, atau seperti 10 pengintai yang menyebarkan ketakutan kepada bangsa Israel? Jika kita berada di posisi yang tepat, maka kita pasti mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita tidak mengalami ketakutan yang berlebihan walaupun COVID-19 belum juga berakhir. Saudara yang terkasih, jika kita berada dalam posisi 10 pengintai dan berserta orang-orang yang mengalami ketakutan, maka keajaiban dan pertolongan Tuhan tidak akan nyata dalam hidup kita. Bahkan berkat-berkat Tuhan akan tertutup bagi kita semua, seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang mengalami ketakutan yang berlebihan sehingga mereka tidak dapat melihat dan menikmati tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada umat pilihan Allah. Kendala kita membuang rasa takut yang berlebihan akibat isu-isu atau berita-berita yang kita dengar atau kita baca dari berbagai media sosial. Marilah kita fokus dan percaya bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa yang mampu melindungi kita dari ancaman COVID-19 ini. Karena Tuhan berfirman, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa dalam pemeliharaan terhadap ciptaannya. Mari kita renungkan, kita pikirkan, kita tanamkan dalam hati kita, kita imani dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dalam mengalami, dalam berbagai menjalani kehidupan kita di tengah-tengah pandemik ini, mari kita berserah kepada Tuhan, karena hanya Dia yang dapat menolong kita dan menuntun kita, yang mampu melindungi kita dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati.